Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Raditya Sofwan Rahmat ingin mempresentasikan materi yang terakhir yang berkaitan dengan penelitian secara tertulis. Sebelumnya, saya ingin mengasih gambaran umum terkait penelitian tersebut. Penelitian secara tertulis dapat dikatakan dengan sebutan laporan penelitian, yang mana laporan penelitian merupakan penyajian penelitian dan hasilnya dalam dokumen yang diformat dengan mengikuti struktur konvensional. Laporan penelitian adalah sumber yang dapat dipercaya untuk menceritakan rincian tentang penelitian yang dilakukan dan paling sering dianggap sebagai kesaksian sejati dari semua pekerjaan yang dilakukan. Untuk memperjelas pemahaman kita kali ini, demikian saya akan mengulas dan menjabarkan terkait materi tentang laporan penelitian atau penelitian secara tertulis, mengenai pengertiannya, jenis, ciri, dan cara menulisnya. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian. Pengertian kata laporan dalam bahasa Inggris yaitu report, berasal dari bahasa Latin juga yaitu portare, yang berarti membawa, menyangkut, menyampaikan. Laporan penelitian juga dapat dikatakan sebagai dokumen penelitian yang berisi aspek-aspek dasar dari proyek penelitian. Lanjut, pengertian laporan penelitian menurut para ahli. Di sini ada 4 ahli yang menjelaskan terkait laporan penelitian. Yang pertama ada Bahdin. Menurut Bahdin, laporan penelitian adalah suatu bentuk karya tulis yang isinya berupa paparan tentang suatu proses dan hasil kegiatan penelitian. Yang kedua ada Creswell, yang mana Creswell itu menyatakan laporan penelitian adalah penyelesaian studi kasus yang melaporkan sebuah penyelidikan atau eksplorasi masalah. Yang ketiga ada Daiseunik. Menurut Daiseunik, laporan penelitian ialah media yang mengkomunikasikan antara peneliti dengan masyarakat. Terakhir ada ahli yang bernama Kerlinger. Menurutnya, laporan penelitian ialah proses penemuan. Dinilai memiliki karakteristik yang sistematis, empiris, terkontrol, dan juga berlandaskan pada teori dan hipotesis penelitian yang diajukan. Selanjutnya, materi yaitu tentang jenis-jenis laporan penelitian. Secara spesifik, laporan penelitian dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, laporan penelitian yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah. Yang ketiga, laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal akademik. Yang terakhir, laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Selanjutnya, penyajian laporan penelitian. Di sini ada 4 sajian dari laporan penelitian tersebut. Yang pertama ada tesis atau disertasi. Yang kedua ada artikel jurnal. Yang ketiga ada makalah konferensi. Dan yang terakhir proposal. Kemudian saya akan membahas ciri laporan penelitian. Di sini ada banyak ciri laporan penelitian, diantaranya itu laporan penelitian harus objektif, berarti penulis harus mengungkapkan apa adanya. Lalu sistematis, berarti penulis tulisan tersebut menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Lalu jelas,
dan terbuka. Yang terakhir, logis. Selanjutnya, cara. Setelah ciri-ciri laporan, yaitu kita berlanjut ke cara menuliskan laporannya. Cara menuliskan laporan penelitian. Yang pertama, ringkasan laporan penelitian. Yang kedua, membuat pendahuluan penelitian. Yang ketiga, menyiapkan metodologi penelitian tersebut. Kemudian hasil penelitian. Yang selanjutnya, diskusi penelitiannya. Selanjutnya, referensi dan kesimpulan penelitian. Lalu merevisi tujuan, serta mempersiapkan garis besar dan mengatur data. Selanjutnya, setelah tahapan di atas, tahapan sebelumnya sudah rampung, sudah siap, kita mulailah menulis, mempersiapkan draft pertama, lalu terakhir tinjau dan tulis ulang. Dengan demikian, laporan kita teruji, terjamin keabsahannya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak dapat dipahami atau rancu, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat apa yang telah kita bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.